Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam teratur pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah micro teaching. Kebetulan pada kesempatan perdana ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa melakukan dengan tatap muka. Jadi ini pertemuan pertama di mana pada pertemuan ini kita akan melakukan perkuliahan ini, diantaranya di dalamnya ada kontrak kuliah, kemudian ada pretest juga, kemudian ada pengantar. Nah, teman-teman sekalian, pada kelas ini atau di kelas ini ada 3 kelompok sebenarnya. Yang pertama adalah kelompok mahasiswa reguler, ya, BAI semester 5 reguler. Ya, yang kalau tidak salah ada 15 mahasiswa. Kemudian ada mahasiswa Madin. Ya, ada mahasiswa Madin yang insya Allah jumlahnya kalau tidak salah ada 30 mahasiswa. Nah, kemudian ada kelompok ketiga itu kelompok pertukaran mahasiswa. Ya, ada dari teman-teman mahasiswa Kendari, ya, Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, teman-teman sekalian, materi atau mata kuliah ini merupakan salah satu bagian terpenting di dalam jurusan atau fakultas kita, ya, karena memang kita berada di jurusan pendidikan agama Islam. Nah, dalam konteks pendidikan, maka salah satu keahlian yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa mengajar, ya. Nah, mengajar ini tentu merupakan keahlian dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, dimiliki oleh seorang guru. Oleh karena itu perlu untuk kita bisa memahami bagaimana sistem pengajaran. Ya, walaupun dalam beberapa bagian saya yakin teman-teman terutama yang dari Madin sebagian malah sudah menjadi guru dan sudah mengajar, terbiasa mengajar. Namun demikian tidak ada salahnya ketika kita bisa melakukan perbaikan terhadap pola pengajaran kita itu. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan pertama ini kita melakukannya melalui Spada, ya, melalui Spada, sehingga di pertemuan pertama ini teman-teman melakukan absensi juga di Spada. Di pertemuan pertama ini teman-teman bisa membuka kontrak kuliahnya, kemudian membacanya, setelah itu ditandatangani. Setelah ditandatangani, diupload ulang di pos yang sudah saya sediakan di Spada juga. Kemudian yang kedua ada pretest. Nah, teman-teman sekalian tinggal buka pretestnya, ya, hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana kondisi awal dari teman-teman sekalian, sehingga saya bisa tahu dan bisa mengenal setidaknya bagaimana pemahaman dan pengalaman teman-teman sampai saat ini. Ya, begitu pula sebagaimana di kontrak kuliah, pretest ini silahkan dijawab di file itu pula di bagian bawah, jawab saja di situ, kemudian diupload ulang di pos pretest yang juga sudah saya sediakan di situ. Nah, teman-teman sekalian, sistem perkuliahan kita itu ada 16 tatap muka, ya, 16 tatap muka,
2 diantaranya adalah UTS dan UAS ya. Jadi UTS dan UAS, sehingga tinggal 14 pertemuan. 14 pertemuan, nanti di pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu pengantar. Ya, di pertemuan pertama ini pengantar awal, nanti di pertemuan kedua itu kita akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana mempersiapkan pengajaran ya. Nah, oleh karena itu di mata kuliah ini 90%-nya adalah tatap muka karena memang berisi praktek dari teman-teman. Jadi teman-teman akan melakukan praktek mengajar ya, sehingga harus disediakan atau disiapkan waktunya. Nah, nanti di penjadwalannya akan saya atur sesuai dengan jumlah mahasiswa dan rentang waktu yang tersedia ya. Oleh karena waktu yang kita dapatkan itu ada 3 SKS dan kemudian kita diberikan jadwal mulainya itu sebenarnya adalah 15, jadi jam 4:04. Kemudian nanti akan terpotong oleh sholat maghrib ya, kemudian masuk kembali. Oleh karena itu nanti kita sepakati saja, saya tawarkan. Jadi kalau berkenan, maka waktu di jam pertama itu akan saya majukan. Ya, kalau teman-teman berkenan, maka kita bisa majukan itu setidaknya kalau bisa kita bisa masuk jam 15.30 ya, 15.30 sehingga kita sebelum azan maghrib sudah selesai ya, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Atau kalau memang masih kalau mau seperti jadwal awal, jadi masuknya 16.15, kemudian nanti azan maghrib, kita sholat maghrib dulu, kemudian dilanjutkan lagi. Begitu juga tidak apa-apa, jadi terserah nanti kita mau sepakati yang mana. Ya, oke. Nah, teman-teman, kemudian yang ketiga, apa persiapan untuk melaksanakan praktek mengajar? Tentu teman-teman sekalian, terutama yang disiapkan adalah perangkat ajar. Nah, perangkat ajar itu tentu akan berkaitan dengan kurikulum. Teman-teman sekalian, saat ini kurikulum yang berjalan di sekolah-sekolah itu sudah berubah dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama untuk mempelajari. Ya, mempelajari. Teman-teman, saya tidak mewajibkan atau tidak meminta teman-teman untuk bisa membuat perangkat ajar secara penuh, tapi nanti akan kita sampaikan poin-poin utamanya. Ya, jadi kalau dulu di kurikulum K13 sampai sebelumnya itu kita mengenal ada KIKD, kemudian ada silabus ya, kemudian kita mengenal RPP ya. Nah, sekarang berubah. Di kurikulum merdeka ini berubah bahwa yang kita pahami sekarang itu adalah menjadi capaian pembelajaran atau CP. Setelah CP kemudian kita menentukan tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran itu kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran kemudian kita membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar inilah yang teman-teman mengenalnya dengan RPP. Ya, nah setidaknya ini nanti di pertemuan 1 ini itu saya sudah lampirkan contoh ya, contoh CP-nya, contoh bahan ajarnya. Silahkan teman-teman pelajari. Kalau mau download juga sudah banyak sebenarnya, secara online sudah banyak. Maka silahkan di pertemuan ini nanti kalau ada sisa waktunya, silahkan digunakan untuk mempelajari itu. Ya, dan itu nanti akan kita bedah pada pertemuan kedua. Ya, pada pertemuan kedua kita akan bedah. Jadi dari mulai
membuat kalender pendidikannya, setelah itu kemudian kita breakdown turun ke program tahunan, kemudian program semester. Tentu saja dari kalender pendidikan itu muncul namanya muncul RPE atau rincian pekan efektif, ya. Nah, dari situlah kita kemudian menentukan dasar bahwa satu pertemuan itu kita menyampaikan berapa materi, ya. Nah, itu nanti akan kita bedah di pertemuan kedua. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan praktek mengajarnya? Praktek mengajarnya, teman-teman akan kita alokasikan setiap orang itu mendapatkan kuota 15 menit saja. 15 menit itu di dalamnya terdiri ada pembukanya, ada intinya, kemudian ada penutup. Jadi pandai-pandailah membagi itu. Ya, kemudian selanjutnya ketika praktek mengajar itu praktek itu harus direkam. Ada teman yang diajak untuk merekam itu. Kenapa? Karena rekaman itu setelah direkam, teman-teman silahkan edit, sempurnakan, ya, editing yang baik. Setelah selesai, hasil rekaman itu diupload pada pos yang sudah saya sediakan di Spada, ya. Itu. Nah, untuk jadwalnya akan kita share melalui WA group, ya. Itu. Kemudian teman-teman sekalian, setiap pertemuan itu akan dilakukan diskusi dan evaluasi dari praktek mengajar. Jadi kadang-kadang satu pertemuan itu kemudian ada 3 atau 4 orang yang melakukan praktek mengajar. Setiap selesai itu kita akan melihat dan mengevaluasi, ya. Belum melakukan penilaian secara, tapi dari yang dipraktekkan itu kemudian kita akan ketahui, oh, kekurangannya di mana, yang mau disempurnakan yang mana, yang mau dibenahi yang mana. Nah, dari situ kita akan kita ketahui, ya. Nah, ini kita perlukan karena memang menjadi bekal yang teman-teman nanti akan lakukan ketika melaksanakan program PBL, ya. Itu. Nah, untuk level SLTA, SMA, SMK, teman-teman sekalian, Gresik ini sudah 100% atau semua sekolah itu sudah melakukan atau mulai menerapkan kurikulum merdeka. Karena itu kita akan memakai itu sebagai acuan kita atau sebagai dasar. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan atau karena memang sudah familiar betul dengan K13, ya enggak apa-apa, nanti kita akan coba lakukan dengan itu, tapi saya berharap teman-teman tidak canggung dan kemudian tidak terkejut dengan munculnya konsep di kurikulum merdeka itu, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, inilah pengantar dari pertemuan pertama kita. Setelah ini teman-teman bisa membuka kontrak kuliahnya, kemudian membaca, tanda tangani, dan kemudian diupload kembali. Ya, begitu pula pretestnya, silahkan dibuka, diisi, dan diupload kembali di pos yang sudah disediakan. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA group, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.